Baik, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagai perbandingan antara kitab suci orang Nasrani dan orang Muslim. Pada kesempatan kali ini ada berbagai macam kesamaan dan perubahan di kitab-kitab suci, baik yang sebelumnya, tanggapan sebelumnya, kalau ditanggapi dengan benar, berbagai pergeseran dan berbagai perubahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbandingan persamaannya arti yang terdapat di Wahyu nanti. Ada artinya Alfa dan Omega. Apa bedanya dengan di Asmaul Husna? Kalau dia di Muslim ada yang disebut akhir dan awal, yaitu awal dan akhir. Ada yang kata akhir di situ. Siapa di situ yang sebenarnya yang awal itu dan yang akhir? Kalau di bahasa Kristen dia Alfa dan Omega. Apakah dia yang disalibkan? Apakah dia yang menciptakan yang disalibkan? Apakah dia yang tidak kelihatan? Dan apakah dia itu yang kelihatan? Itu sebuah perdebatan yang sungguh luar biasa. Kalau Anda nanti mengikuti video ini, akan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Dan gampang sekali tanpa ada perdebatan yang monumental. Tanpa banyak-banyak berpikir panjang untuk menjawab, dan biar kitab suci itu sendiri menjawab. Dan keduanya ada jawaban, tetapi tergantung kita bagaimana menyikapi itu, mana yang lebih benar menurut keyakinan kita masing-masing. Dan itu saya yakini bahwa kalian bisa lebih menilai mana yang lebih benar dan mana yang hak dan mana yang batil. Itu istilah-istilah yang ada nanti di orang-orang Muslim. Sejak saya belajar perbandingan agama ini, banyak perubahan dan banyak pelajaran yang saya dapatkan. Ini lebih baik kita belajar sendiri daripada kita hanya mengambil referensi dari orang lain, dan lebih tepatnya kita belajar sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan nanti video bersama mu'alaf, bagaimana kesaksiannya dan kehebatan Al-Quran itu, bagaimana kehebatan kitab suci itu mengubah hidupnya sehingga keyakinan lamanya ditinggalkan dan keyakinan barunya nyata dalam dirinya. Dan saksikan videonya, saya akan tayangkan. Sekian aja dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga di kemudian hari dan di kemudian waktu kita berjumpa kembali dan membahas sesuatu yang lebih ekstrim lagi, lebih kedalaman lagi, agar lebih paten kalian dalam kajian-kajian kitab suci. Sekian dan terima kasih. Iya, mau tinggal di mana? Kali-kali kan? Kali-kali ini, iya. Dokter. Oh, tadi siapa namanya? Pena tinggal di mana? Kalisari juga. Oh, dokter. Beda gang. Enggak sih, beda kecamatan. Beda kelurahan aja. Oh, beda kelurahan. Iya. Asbak mana? Pas Sofi nggak ngerokok? Ngerokok saya. Ya ngerokok aja. Iya. Jangan malu-malu. Masih ya mana? Di sini masih rokok. Ini minumnya. Iya, makasih kok. Iya, saya nonton di YouTube. Oh gitu. Oh, jadi yang tahu sini masuk dulu. Awalnya dia nanya-nanya ke saya. Akhirnya saya coba nyari-nyari referensi di YouTube tuh. Akhirnya kadang saya kasih short-shotnya, YouTube-nya. Oke. Malah kadang yang 3 jam saya nonton, dia enggak kan. 3 jam ditonton. Iya, tapi akhirnya saya dapat insight baru dong. Oh iya ya, makin kaya lah. Kayak gitu. Mau kopi? Boleh. Mau kopi? Iya, makasih. Boleh. Pena kopi juga? Boleh. Kopi susu Hitam nggak apa? kopi hitam aja. Metal saya. Aman metal soalnya. Oh metal, berarti harus dua saset ya berarti. Boleh, nah itu mantap tuh. Iya. Networknya 2 gitu. Mas Sofi kerja apa?
masih nyari juga. Nyari mau mana? Gemeter aja. Kamu motoran nama? Terus saya bilang sama dia, deg-degan. Deg-degan. Sebenarnya saya nyari. Vena sebelumnya apa Kristen? Kalau dari keluarga kejawen Islam. Oh, kejawen. Iya, nah sempet SD itu kita pernah ke Islam. Nah akhirnya bapak lagi semedi ketemu Yesus. Nah di situ dia langsung pindah ke Kristen. Nah mama ngikut. Akhirnya kita semua ngikut. Oke. Nah pas gede karena udah dari kecil kan dididik sama mbah kan, maksudnya kayak ngaji gitu kan. Tapi minggunya gereja. Nah jadi itu kan bingung kan gedenya kan. Nah SMA saya Tunggu. Mendingan direkam. Oh iya oke. Ya, mendingan direkam. Oh, pakai mikro. Nah, ini jadi nanti, kalaupun nanti mau ditayangin, itu juga nggak langsung ditayangin. Saya upload dulu ke YouTube. Nanti saya kirim linknya ke Vena nonton dulu. Oh oke. Ya, kalau Vena kok yang menit ini sampai gini jangan dong potong. Nanti saya potong. Oh oke. Kayak gitu. Jadi nanti bener-bener Di sini dipasang di sebelah kiri bar itu ada outernya. Ya. Jepit aja. Jadi nanti isinya pun persetujuan dari tamu. Oh iya oke kok siap. Yang ada nyalanya di atas. Ikutan. Hah? Ikutan dia. Ntar aja di samping. Oke. Lutfi mau ikut di dalam video. Komentar di situ aja. Papa udah. Aman lah. Aman lah udah. Kecuali kalau jelek ya ini ganteng ini kok. Ya itu makanya kalau saya mau. Oh gitu ya. Terus serang banget ya dia. Si yang ini yang belum nih. Gua diajak-ajak bisa lo sudah lagi ada. Cie. Santai aja di sini. Iya kok. Siap kok. Kopi 2 sip. Beneran? Wih beneran. Kopi 3 juga bisa di sini. Ngoceh nih. Aman nih. Aman. Sekali sekali lah. Kok tapi bawa HP nggak apa ya kok ya buat pertanyaan? Apa? Ini bawa HP nggak apa-apa ya? Boleh. Saya udah nggak ada punya Alkitab. Makanya saya nanya dia mulu, dia sampai jawabannya susah Pen kalau lu masih berpihak ke sana gitu. Oke. Nggak apa-apa. Dan pokoknya ada aplikasi Alkitab. Enggak. Iya waktu dia nanya saya, ya kalau mau baca salah sih, dia kan baca artinya. Tapi gini, apa namanya? Vena selama jadi orang Kristen rajin ke gereja. Pelayanan kok malah. Pelayanan apa? Awalnya sekolah minggu, terus singer, WL. Oh, berarti pintar nyanyi nih berarti. Enggak, Oh. setidaknya kan maksudnya bisa lah kok. Gereja apa? GBI, Paniko. JB, ya, Paniko lagi. Paniko. Banyak loh GBI. Tadi juga GBI juga. Oh iya, GBI gimana? kita di Cibubur. Dari aku itu sekolah minggu. Iya, tahun berapa? Aduh, tahun berapa ya? Gua pernah ke situ, kebaktian di situ. Oh iya. Tapi udah lama banget. Ini tahun 2000-an deh kok. Dari zamannya kita tuh sebelum di Wiratika di Jambore dulu. Oh, pernah di Jambore. Iya, jadi dulu GBI-nya kita tuh masih merintis gitu. Nah, papa di situ, bapak. Berarti berapa tahun Vena di GBI? Lama berarti ya? 20 tahun ada lebih. Nah, tapi kita pindah ke JCC yang Cijantung, tau nggak kok? Oke. Nah, pindah ke situ, drop nggak pelayanan. Oh. Karena ya Jadi udah terakhir gereja kapan? Natalan. Kemarin Desember. Iya. Oh. Ini Januari Februari Maret enggak? Enggak. Kenapa? Kayak udah apa ya, karena sempet Januari pernah awal tahun Oke. itu langsung nanya ke pendeta siapa yang Nanya apa maksudnya dia? nanya pertanyaan yang maksudnya aku raguin kan, maksudnya kalau di Yesus kenapa dia nanya apa, dia ngomong pas dia mau salib harus bilang Bapak Allah. kenapa engkau nggak bisa, ini maksudnya Bapak kenapa ini nggak bisa berlalu gitu, maksudnya kalau dia Nah, itu bilangnya Eli lama sabaktani. itu kan pas disalib, Ya. kan sebelum disalib kan ditangkap dulu. Oh, yang doa. berdoa. Iya kan, ini bisa nggak nih lalu dari gue gitu Oke. kan, ibaratnya gitu. Lalukanlah jikalau bisa. Iya. Lalukanlah cawan ini daripadaku. Iya, Tapi terus- bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Iya, nah kan, terus habis itu pas disalib kenapa engkau tinggalkan aku? Nah, Iya, makanya Eli lama sabaktani. Terus jawabannya pendeta gimana? jawabannya dia ceramahin, terus suruh berdoa. Nah, suruh berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Kan jadi nggak menjawab juga kan. Oh, gitu. Nah, itu aku langsung kayak, jelas nih gereja, aku langsung gitu. Itu yang di mana yang di JCC? JCC, Cijantung. Oh.
Tapi kalau di Raffles, kapan Iya. terakhir di situ? Udah lama. Udah lama sih kok. Sebelum COVID sih. Kalau aku. Oh, terus setelah itu Lutfi kasih video saya? Iya, Enggak, dia udah. dari Saya tahun lalu ya. sebenarnya ngikutinnya. Saya kan jarang denger ceramah. Maksudnya kadang kan kalau ceramah itu kan kita ngantuk nih. Cuman makin sini kan banyak kayak Ustaz Felix, siapa, Escape dan lain-lain. Akhirnya saya ngikutin. Terus dia nanyain agama. Akhirnya saya nyoba orang yang mualaf. Eko Dondi kan banyak tuh yang menjelaskan. Iya. Makin sini kok kayaknya emang hanya satu agama yang saya emang dari dulu emang satu agama sebenarnya. Cuman manusianya yang mengklaim. Oh. Jadi kadang dia nanya apa, saya cari jawabannya. Saya buka Al-Quran, artinya apa, saya cari di Alkitab sedikit-sedikit, saya cocok-cocokin. Cuman makin lama ya, mending langsung datang aja sih yang lebih paham dari saya. Gitu. Nah, terus tahu nggak orang tuanya Vena kesini? Tahu, sebelum kan bilang, saya ajak dia tadinya mau ikut kok. Hah? Orang tuanya? Iya, kan Kenapa? papa udah meninggal. Tinggal kan. Oh, tinggal papa udah mama. nggak ada. Udah nggak ada, baru Ini kemarin. mama. Iya. Nah, mama udah aku ajak tuh, "Ma, mau ikut nggak? Mau ke Doditan, dia siapa?" gitu kan. Terus? Aku kasih videonya. Udah, terserah lah. Terus abis itu aku ajak kan. Terus dia kayak, "Udah kamu aja sana," gitu. Mama nggak mau tanya. Kalau nggak ada Eli Imran, mama nggak mau. Nggak ada. Elia Imron. Oh, Elia Miron. Elia Miron. Elia itu ya? Elia Miron. Elia Miron. Iya, karena dia Elia Elia Johnny Miron. Elia yang Yang nggak- masih muda itu loh. Yang kudu dianjak tapi nggak mau. Iya, itu namanya Elia Johnny Miron. Iya itu. apa? Lah kenapa nggak nemuin Elia Miron? Enggak, karena pas aku ngeliat dia yang kata di short gitu kan, debatnya dia, terus kayak apa sih dia nanya apa, terus jawabannya gak nyambung. Kalau menurut aku kan aku anaknya logika banget ya kok. Terus kayak ini orang apa sih, kok jawabannya jadi kayak muter-muter terus dia selalu berpegang 1 Korintus berapa gitu aku lupa 8 ayat lagi. 6. Iya deh kalau nggak salah, bentar kok. Berarti Vena orang kelima. Kalau suka apa? Vena berarti orang kelima yang datang ke sini. Awalnya nonton Elia Miron sama nonton saya, terus akhirnya tapi datang ke sini nggak mau ketemu Elia Miron. Oh iya, Vena orang kelima. karena nggak jelas. Iya, 1 Korintus 8 ayat 6 saya tulis itu. Nah, terus, Kok saya minum ya kok? dong. Minum. Iya. Terus kan di situ emang pas saya baca kan dia bilangnya Bapa dan Allah satu, ya kan. Terus dia bilang kan, lu harus tahu kitab itu udah dikotak-katik sama Paulus. Nah terus saya bilang sama dia, kalau saya tahu sih kenapa harus Paulus, ya kan. Sedangkan kan kalau Paulus di ajaran Kristen kan itu, bentar kok, ini udah di share. Udah direkam belum, Tok? Oh, udah. Oh ya udah. Gak apa-apa loh. Gini, tenang aja. Vena mau ngomong apa aja silahkan. Oh iya, Ketika oke. direkam. Nanti bisa di-cut kalau memang nggak mau. Oh iya, aman. Enggak, saya kira belum. Tenang aja. Kalau gimmick aja lu kayak orang-orang. Udah kan gitu. Karena kadang-kadang begini juga, Mas Kaget Lutfi. gue. Kadang-kadang orang ngomong sini saking semangat, Iya, ngomong benar, apa diceritain, tapi ada sesuatu yang mungkin bisa menyinggung. Iya, Iya, takutnya makanya tadi saya nyebut brand kan soalnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Ya, itu. nanti Oh. tinggal kasih tahu aja. Kok ya ini jangan. Oh iya. Iya Terus? kan. Apa tadi lupa? Oh iya, yang apa sih tadi gue mau bilang ya? Bapak aku dan Bapak Oh satu. enggak, yang Paulus. Oh, Paulus. Iya kan saya bilang sama dia, Paulus tuh udah ngotak-ngatik kitab gitu kan. Sedangkan yang dibilang Kristen, yang diajarin Kristen kan Paulus itu kan nabi. Secara kata nabinya bukan untuk Paulus, bukan. Tapi Paulus menyebut dirinya sendiri sebagai rasul. Oh malah rasul. Rasul. Tapi artinya rasul di dalam Bible itu artinya hanya pengikut Yesus. Oh iya. Oh iya benar. Kalau di Islam ada istilah nabi, ada istilah rasul. Nabi itu adalah utusan Allah, tapi dia tidak diberikan risalah. Risalah itu artinya hukum. Oh, Ya, oke. contoh kayak hukum Taurat. Oh oke Ya. oke. Kalau rasul itu nabi yang diberi risalah. Nah, itu disebut rasul. Nah, ya, karena perbedaan istilah ini makanya kadang-kadang kalau ngomong jadi nggak nyambung gitu. Iya. Terus Iya, nah kan kalau yang kita di Kristen tahu kan Paulus itu kan dari Saulus kan. ya, Nah, pas dia bilang di kotak-katik si Paulus ini, menurut saya nggak make sense gitu kan, karena kan Paulus kan pengikut Yesus, masa iya dia berani sih ngotak-ngatik gitu kan, sedangkan kan dia janji sama Yesus kan untuk setia kan, untuk mengikuti ajaran dia gitu. Terus dia bilang, enggak sebenarnya tuh kitab yang benar tuh dari Barnabas ya. Enggak, maksudnya Barnabas yang nggak di-share gitu kok.
yang saya belajar. Terus saya Iya. dengar dulu. Nah makanya kan pas dia bilang Barnabas kalau di Kristen kan Barnabas itu kan yang jahat. Orang soleh. Oh bukan Barnabas, kalau yang Barnabas yang mana nih? karena yang ku pikir tuh Barnabasnya tuh yang ditukar sama Yesus. Oh, tuh sama Yesus buat apa? Kan Yesus kan mau disalib. Kan ada yang orang jahat yang dipenjara, bebaskan dia. Itu namanya Yesus Barabas, Oh beda. bukan Barnabas. Oh beda. Beda. Oh. Barabas. Sebenarnya Barabas namanya. Oh. Yesus Barabas, dia adalah seorang penjahat gitu. Iya. Yang ditawarin sama gubernur Pontius Pilatus, nanya kepada orang-orang Israel, ini yang mau disalib yang mana? Yesus orang Nazaret apa Yesus orang Barabas? Oh. Ya, Yesus Barabas maksudnya. Imam-imam Yahudi dan orang-orang Israel pada saat itu minta supaya yang disalib Yesus Iya Nazaret, Nazaret. Iya. bukan Barnabas. Oh beda. Kalau Barnabas yang di Bible disebutkan adalah orang soleh yang ngikutin Paulus, terus tinggal di kota Antioquia selama setahun, baru mereka dan pengikutnya disebut orang Kristen. Oh Itu Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. oke. Lah tapi saya udah baca Alkitab, di kitab maksudnya nggak gimana ya kok ya? Yesus tuh nggak mengklaim dirinya tuh Kristen. Betul. Tapi maksudnya kenapa maksudnya dari tadi kau bilang kan apa kalau dia mengklaim kalau dirinya adalah orang Kristen kan? Siapa? Yang tadi Barnabas. Mereka bukan mengklaim mereka Kristen, bukan, tapi disebut sama orang-orang di sekitarnya, Orang Kristen. menyebut mereka dengan sebutan Kristen. Sebutan Kristen pada zaman itu kepada mereka, Paulus dan Barnabas, itu karena mereka dianggap sebagai pengikut Yesus. Dianggapnya pengikut Yesus. Tapi ajarannya Paulus sama ajaran Yesus menurut Vena sama atau beda? Kalau dari Alkitab sama sih kok. Yakin? Diyakinin dong. Aku cuma nanya yakin nggak? Kalau dari yang aku pelajarin dari sekolah minggu sampai kemarin sama. Karena tapi kadang ada yang ganjal. Ganjalnya apa? Janggal? Janggal ya kan? Janggalnya apa? Ganjal kan. Yang janggalnya tuh kayak kamu udah ditebus, ya udah itu bakal maksudnya selamanya, ya udah lu masuk surga. Oke. Nah, tapi sedangkan ada di kitab, aduh lupa, yang upah dosa adalah maut. Itu Nah, Paulus. Jadi aku tuh bingung, maksudnya ini jadi kita tuh boleh berdosa apa enggak nih? Oke. Nah gitu kan. Nah jadi aku yang bingungnya tuh kayak lu bilang katanya sekali ngikut Yesus, tetap Yesus, maksudnya ya udah lu bakal good life lah. Tapi kok dibilang lagi upah dosa adalah maut. Jadinya gue harus kayak gimana gitu kan? Yang ngomong upah dosa dalam maut bukan Yesus, itu Paulus. Oke. Sekarang menurut Vena, yang Vena rasain selama jadi orang Kristen berapa? 20 tahun? 28 tahun. 28 tahun. Selama ini Vena merasanya jadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Yesus. Yesus. Kok ragu-ragu sih? Yesus. Yesus. Yesus aja Yesus. Oke. Nggak apa-apa, Sorry, kok. itu jawabannya wajar. Jadi supaya kita mengetahui, mengidentifikasi kita nih ngikutin sebuah agama yang disebut dengan Yesus, itu bener nggak kita ikutin gitu, ya kan? Nanti ini kita kan sama-sama belajar dulu nih, supaya nanti kalau Vena memang mantep, Vena tuh sudah tahu dengan pengetahuan, Iya. bukan dengan perasaan. Iya Ya, bener. emang perempuan pakai perasaan, tapi kan semua manusia laki perempuan kan dikasih akal dan Iya. pikiran. Apalagi tadi kan bilang orangnya logika banget kan. Iya. Nah, sekarang tahu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tahu kan Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, Galatia, Efesus dan sebagainya. Filipi, Kolose. Jadi dari Matius sampai Wahyu yang menceritakan tentang Yesus cuma 4. Iya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Tapi sisanya itu adalah dari mulai Roma, itu adalah surat-surat Paulus. Hah? Kalau Kisah Para Rasul bukan tulisan Paulus, tapi kalau Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Titus, Filemon, Ibrani. terus Ibrani enggak? Ibrani bukan tulisan Paulus, ya. Dari Matius sampai Wahyu itu ada 13 surat Paulus. Bentar kok. Sorry bentar. Ya. Tahu dari mana kalau itu dari Paulus? Gue bisa riset. Oh, Nah, ini gue mau kasih tahu nih. oke. Menurut tradisi orang Kristen, dari 27 surat yang ada di dalam Perjanjian Baru, 13-nya adalah surat Paulus.
Tapi menurut sarjana-sarjana orang Kristen sendiri, dari 13 surat itu yang benar-benar ditulis sama Paulus cuma 7. Gua ada daftarnya, yang mana benar tulis Paulus, mana yang bukan. Oke. Sisanya yang 6 itu bukan ditulis sama Paulus, tapi sama Pauline. Siapa lagi? Bukan cewek ya, bukan cewek. Pauline itu adalah kelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Hah? Bentar kok. Emang di Alkitab ada tulisan Pauline? Enggak, gini. Maksudnya? Yang 13 tadi Iya. semuanya ngaku yang nulis Paulus. Paulus, Ya, ini surat dari Paulus, Rasul Yesus. Semuanya begitu 13-13-nya. Kecuali Ibrani, makanya Ibrani dibilang bukan tulisan Paulus. Tapi dari zaman dulu orang tuh bisa begini. Gua nulis sesuatu, tapi gua ngaku sebagai orang lain. Itu belum kriminal. Oh. Belum ditangkap. Misalnya gua nulis surat, tapi gua ngaku sebagai dia nih. Belum ditangkap. Ya, itu belum kriminal zaman dulu. Itu disebut istilahnya forgery atau pemalsuan. Dari 13 surat Paulus ini, kalau kita pelajarin konsep ketuhanan dan konsep keselamatan, kalau kita bandingkan dengan ajaran Yesus yang di 4 tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini ada bedanya. Nah, ya ada bedanya. Konsep ketuhanan, contoh misalnya apa? Kalau menurut Yesus, konsep ketuhanan itu seperti apa? Yang Vena ketahuin. Aku adalah Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya kalau aku dan Bapa adalah satu itu bukti kalau Yesus Tuhan. Iya. Menurut Vena. Iya, bukti sih kok. Iya. Iya, kalau Oke. sejauh ini bukti sih. Oke. Kalau buat Vena itu adalah bukti Yesus Tuhan. Saya kasih itu kan ada di Yohanes 10 ayat 30. Iya, sama ini kok, Yohanes 3 ayat 16. Oke, itu nanti dulu Oke. ya. Oke, itu nanti dulu. Sekarang kita buka Bible ya. Waduh, sekoper dong. Kalah gue. Bible lu ada berapa? Satu ya, nggak Satu tahu doang. kemana. Astaga. Nih, ntar ya. Ya Tuhan. Lu bilang kan tadi kan Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Iya kan? Pokoknya ada ayat yang itu kok, aku lupa Ya, di mana. menurut Vena itu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan, betul Iya. kan? Ini ayatnya. Vena, mendingan lu duduk sono. Nah, lu duduk sini. Biar gua nggak kejauhan masih lihatnya. Boleh. Kopinya tuker dong. Udah bekas dia nih soalnya. Udah gampang kok. Nah, sorry ya. Iya, Pak. Bahasa nih. Kenapa gua kasih lihat Bible biar baca sendiri ya? Ini yang tadi Vena bilang, yang merah tuh. Oh iya, udah di bold lagi. Betul kan? Iya. Oke, kalau buat Vena ini bukti adalah Yesus adalah Tuhan, gua kasih ayat ini. Yohanes 17 ayat 21, 22, 23. Mana ya? Nih. 20 atau dari 20 lah sampai 23. Coba tolong baca. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini aja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka percaya di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Iya, mengutus. Kalau Vena bilang Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan, Yesus juga berdoa buat murid-muridnya Iya. supaya murid-muridnya satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Ya kan? Kalau Yesus dibilang Tuhan kan